Mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Titus pasal yang kedua. Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Nah, judul perikopnya sangat sederhana dan kita semua tahu ini. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Bahwa Yesus mati untuk menebus dan menyelamatkan seluruh isi dunia. Walaupun tidak semua orang mau percaya dan menerima karya keselamatan Tuhan Yesus ini. Tetapi kita tahu bahwa dari pihak Tuhan semuanya sudah selesai. Dan masalahnya dari pihak kita sendiri sekarang. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Atau sederhananya saya mau katakan, karena kasih karunia Allah semua manusia diselamatkan. Ya, karena kasih karunia Allah. Jadi bukan karena perbuatan baik, tetapi karena kasih karunia Allah. Dan kelemahan manusia adalah tidak mempercayai sesuatu yang mudah untuk mendapatkan hal yang besar. Ya, itu kelemahan manusia, sehingga hal ini dipandang tidak masuk akal dan banyak orang yang menolaknya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Pasal yang ketiga ayat yang keempat mengatakan begini. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, belas kasihan-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ya. Jadi keselamatan begitu sederhananya. Cukup kita percaya kepada karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi luar biasanya orang-orang justru ketika Yesus di atas kayu salib, itu yang dicemooh, itu yang diejek, itu yang mereka menjadi bahan tertawaan bagi mereka. Padahal, bukankah keselamatan sudah sedemikian dekat dengan semua orang? Tetapi justru keselamatan yang sudah sedemikian dekat itu, kita buang, kita tidak hiraukan, bahkan kita hina. Ya. Itu sangat mengerikan. Itu kan berandai-andai, itu sama saja dengan uang, misalnya uang 1 miliar dalam satu bungkusan ada di depan kita, dan kita tendang tanpa mengetahui bahwa itu uang. Ya kan seperti itu. Oleh karena itu betapa menyedihkannya kebanyakan orang yang seharusnya bisa diselamatkan, tetapi justru malah menambah dosanya. Ya.
Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Kasihnya kepada manusia. Bahkan ketika manusia berdosa, Allah mengasihi kita. Ya. Sehingga dia mau mengutus anaknya yang tunggal untuk mati menggantikan kita. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Ingat di sini, ini penekanan iman Kristen. Kita diselamatkan bukan karena berbuat baik. Kita beribadah bukan untuk diselamatkan. Kita beribadah karena sudah diselamatkan. Jadi kembali kita lihat perbedaan antara kekristenan dengan agama-agama yang lain. Ya. Tadi pagi kita sudah singgung sedikit bahwa tidak semua Allah itu sama. Khusus Allah orang Kristen yaitu Yesus, tidak ada seorang pun, tidak ada agama lain yang mau mengakui Yesus adalah Tuhan. Khusus kekristenan saja yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Jadi dengan demikian Allah kita tidak sama dengan agama yang lain. Ya. Jadi tidak usah berdebat, tidak usah bertengkar karena memang berbeda. Apanya yang mau dicari persamaannya kalau memang berbeda. Ya. Nah, kemudian sekarang kita melihat bahwa ini pun berbeda. Ayat yang kelima mengatakan, kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik. Kita diselamatkan karena kemurahan Allah telah dinyatakan di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Perbedaannya adalah semua agama beribadah untuk menerima keselamatan, tetapi orang Kristen beribadah karena sudah diselamatkan. Bahwa tanpa dibebaskan terlebih dahulu dari dosa, kita tidak akan pernah bisa beribadah dengan benar. Tanpa orang Israel itu dikeluarkan dari Mesir, dimerdekakan, mereka tidak akan pernah bisa beribadah kepada Allah yang benar. Mereka harus dibebaskan terlebih dahulu. Mereka harus dikeluarkan dari Mesir, baru mereka bisa beribadah dengan benar. Demikian pula kalau kita mau masuk lebih dalam lagi. Orang-orang Kristen pun kalau masih ada ikatan-ikatan di dalam kehidupannya, mereka tidak akan bisa beribadah dengan bebas. Saya ingat ketika saya sekolah Alkitab, ada satu saat di mana semua anak sekolah Alkitab itu harus cari kepenuhan Roh Kudus. Ya, cari kepenuhan Roh Kudus. Kalau mereka tidak dipenuhi Roh Kudus dengan bukti berbahasa roh, mereka tidak akan dapat piagam. Ya. Nah, beberapa teman saya yang dari Sumatera, mereka itu setiap mereka akan kepenuhan Roh Kudus, mereka keluar darah dari hidungnya. Dan mereka tidak jadi kepenuhan Roh Kudus, tidak jadi berbahasa roh, sudah bingung dengan darahnya yang keluar. Diulang lagi tetap seperti itu. Dan akhirnya dilayani pelepasan, setannya diusir, mereka ngaku bahwa mereka itu dari tempat asalnya dibawain kertas, dibawain sesuatu yang oleh orang tuanya yang harus dibawa. Dan ketika itu dimusnahkan, mereka berdoa lagi, mereka bisa kepenuhan Roh Kudus. Artinya bahwa selama kita masih ada ikatan, kita tidak akan pernah bisa beribadah dengan bebas. Setiap orang yang punya ikatan, saya mau katakan begini. Anda mungkin dalam level hadirat Tuhan tertentu, Anda masih bisa menikmati. Tetapi ketika hadirat Tuhan itu semakin kuat, Anda mulai sesak nafas. Anda mulai gelisah.
Anda mulai mual. Masih bisa bertahan? Iya, ketika hadirat Tuhan semakin kuat lagi, kemungkinan besar Anda akan muntah. Artinya bahwa lihat kekristenan, Allah ingin membebaskan kita sepenuhnya. Supaya kita bisa beribadah dengan bebas juga. Bebaskan umatku supaya mereka beribadah kepada aku, kata Tuhan. Selalu itu diulang. Ibadah. Di akhir zaman, orang yang jahat akan semakin jahat. Orang yang benar akan semakin benar. Berarti Anda juga akan melihat perbedaannya. Bahwa orang yang memang sungguh-sungguh beribadah di akhir zaman akan lebih sungguh-sungguh lagi beribadah. Tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi orang yang memang ada ikatan-ikatan tertentu di akhir zaman. Dengan alasan apapun yang bisa kita terima, ya, ingat, bukan alasan yang dibuat-buat, alasan yang bisa kita terima. Tetapi mereka dengan alasan-alasan yang kita bisa terima itu, mereka menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Karena memang belum bebas sepenuhnya. Disinilah kita harus hati-hati. Saya melayani dan menemukan banyak orang-orang yang terikat. Ada seseorang juga yang minta waktu kepada saya minggu lalu. Dan dikatakan ini bukan masalah saya Pak, ini masalah teman saya punya anak. Tetapi teman saya bukan Kristen, dia masih kelenteng. Punya anak skizofrenia, jadi tidak bisa kerja apa-apa sudah. Ya. Kira-kira Pak Yusak kapan lagi mau ke Surabaya? Saya bilang. Ya, Sabtu terakhir saya ada di Surabaya di rumah doa. Tapi yang jadi masalah anaknya tidak mau Pak dibawa ke gereja. Bagaimana kalau Pak Yusak nanti saya kasih alamat, Pak Yusak pergi. Tapi bukan Kristen, dia bilang. Mereka mau atau enggak? Saya bilang. Mereka mau. Mereka sudah undang banyak dukun, banyak apa. Pokoknya dikatakan sudah habis miliatan. Saya katakan, ya coba nanti dekat-dekat saya ke Surabaya, hubungi saya, kita atur waktu. Tapi masalahnya kalau di rumahnya sendiri, kalau teriak-teriak bagaimana? Tidak masalah Pak, sudah terbiasa katanya, tiap dilayani teriak-teriak. Nah. Lihat bahwa anak ini mau dibawa ke gereja aja, tidak mau. Teriak-teriak. Kenapa? Ada ikatan. Apalagi kalau dibawa ke gereja yang hadirat Tuhannya begitu kuatnya, orang-orang yang terikat akan gelisah. Mereka tidak akan tenang. Jadi, Anda bisa bayangkan kalau gereja dipenuhi orang-orang berdosa. Sebesar apapun gereja itu, semeriah apapun gereja itu, saya mau katakan. Kalau orang-orang berdosa masih bisa seenaknya di dalam gedung gereja itu di tengah-tengah ibadah. Artinya di dalam gereja itu tidak ada hadirat Tuhan. Itu hanya sekumpulan orang-orang saja. Sidang jemaah. Ini akhir zaman. Bahwa di akhir zaman di dalam kitab Wahyu Anda melihat. Bahwa roh-roh jahat itu dilepaskan dari lubang itu. Dan roh-roh jahat itu menyerang banyak orang. Kalau kita tidak terbiasa saat ini sudah dibebaskan. Dan bergerak dengan kuasa Roh Kudus, mempunyai kuasa Tuhan, habis kita di akhir zaman.
Anda bisa melihat segala macam masalah, bencana demi masalah di akhir zaman. Berandai-andai. Ketika kita ada di dalam situasi seperti itu, bisakah kita bertahan? Berandai-andai ketika anak-anak kita ada di situasi seperti itu, di dalam situasi yang seperti itu, bisakah mereka bertahan? Dan saya mau tekankan, di akhir zaman, kita akan sibuk untuk mempertahankan diri kita sendiri, bertanggung jawab kepada iman kita sendiri, sehingga kita tidak akan sempat lagi memikirkan orang lain. Oleh karena itu, kalau tidak mulai sekarang kita bangun manusia roh kita akan hancur di akhir zaman. Tadi pagi kita sudah bahas. Di satu sisi tampil pengejek-pengejek di akhir zaman. Di sisi yang lain Tuhan mengingatkan fokus pada dirimu sendiri. Bangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Dan kita sudah bahas. Tidak usah dengan doktrin yang aneh-aneh. Ya. Berdoa dalam Roh Kudus itu paling gampang. Berdoa dalam bahasa roh. Yang jadi masalah lagi. Bahkan berdoa dalam bahasa roh di dalam gereja pun dilarang. Dan ini pun terjadi di banyak gereja Pantekosta. Kalau Anda pergi ke GPPS, Anda pergi ke GPDI, ini Pantekosta loh. Anda akan jarang sekali mendengar doa dalam bahasa roh. Kalau di dalam gereja, di mana kita jemaat Tuhan berkumpul saja, itu sudah tidak terdengar bahasa roh, apalagi dalam doa pribadi kita. Ya, karena kalau berdoa bersama-sama, kan lebih gampang kan berdoa dalam bahasa roh. Ini bagi ajaran zaman dulu. Kalau bersama-sama gampang panasnya katanya. Ya walaupun kita sekarang tidak menganut ajaran itu. Mau di kamar mandi pun kita bisa berbahasa roh. Ya. Tetapi yang saya mau tekankan, Anda bisa bayangkan akhir zaman itu bagaimana? Kalau di dalam gereja saja sudah dilarang berbahasa roh, maka jemaat kebanyakan di rumah pun tidak akan berbahasa roh. Dan tanpa kita berdoa dalam bahasa roh, manusia roh kita tidak dikobarkan, karunia-karunia roh kita tidak diaktifkan, kita menjadi orang yang lemah, tidak punya kuasa. Kita butuh untuk membangun manusia roh kita. Ketika saya berbicara, saya senang ketika dikatakan, Pak Yusak kok tidak ikut seminar sekolah apostolik profetik. Dan satu hamba Tuhan juga mengatakan, alah orang Pak Yusak ajak seorang nabi, pasti Pak Yusak sudah tahu semuanya. Ya. Tetapi beberapa orang mengatakan begini, mereka begitu senangnya, saya pun senang. Ya, pendeta-pendeta GPPS sudah ikut ya di sekolah kenabian. Dan mereka bersuka cita. Pak Yusak tahu dalam sekolah itu 3 hari itu kami langsung disuruh praktek. Kami diperhadapkan dengan orang yang tidak kami kenal. Dan pimpinan di sana berkata, coba lihat apa yang muncul dalam pikiranmu. Ya, yang pendeta anggota MP katakan pada saya sambil bergurau. Sudah merem Pak, tidak muncul-muncul Pak. Tidak muncul-muncul dia kira. Ya. Coba konsentrasi, apa yang muncul? Kemudian gambar. Apanya yang mau digambar? Orang memang tidak muncul dia. Ya. Tapi puji Tuhan dia bilang, akhirnya muncul Pak. Dia bilang, muncul sebuah rumah dinari dia bilang, dan saya gambar. Coba artikan penglihatanmu, dia bilang. Dan saya artikan, kamu ada masalah dalam rumah tanggamu.
bahwa Tuhan mengasihimu dan akan menyinari engkau dengan sinar. Dia bilang akan memulihkan. Yang kedua, pekerjaanmu pasti berhubungan dengan masalah rumah. Oh iya, saya properti. Saya mau pindah ke tempat lain, sebetulnya ke usaha lain. Dan ya pendeta GPPS ini katakan, tidak, Tuhan inginkan engkau tetap setia di pekerjaanmu yang ini, properti. Tuhan akan munculkan sinarmu nantinya. Dan ternyata benar Pak Isa, ternyata seperti ini kenabian. Jadi saya mau tekankan, bergerak dalam karunia-karunia roh itu tidak mudah. Lebih mudah. Ingat, ini terbalik dengan ajaran banyak pendeta, banyak gereja. Lebih mudah kita lahir baru dan kita berbuat baik. Itu sudah kodratnya kok. Ya. Itu tidak usah diajari. Ketika kita lahir baru pasti ingin berbuat baik. Kita tidak mengeraskan hati, kita akan terus dituntun untuk berbuat baik. Tetapi karunia roh, kuasa, Anda harus mengikuti seseorang, Anda harus belajar dari orang tersebut, Anda harus mengalami impartasi dari orang tersebut. Yang saya tertawa dalam hati, saya tidak sampaikan untuk tidak mematahkan semangat. Sebenarnya kebenarannya, engkau di tempat tersebut bisa mendapatkan penglihatan di dalam manusia rohmu karena ada di bawah otoritas seorang nabi yang diurapi. Tetapi kalau engkau keluar lepas dari nabi ini, engkau mau cari penglihatan dimanapun engkau dongak ke bawah segala macam tidak akan muncul itu. Kalau engkau tidak mendapatkan impartasi dari nabi itu. Ya. Bahwa bergerak dalam karunia roh itu rumit. Perlu belajar, perlu menundukkan diri, perlu mengikuti orang-orang yang sudah berpengalaman di dalam hal tersebut. Ya. Tetapi di satu sisi yang paling yang menyenangkan saya adalah, wow, ternyata sekarang pendeta-pendeta GPPS pun mulai belajar soal kenabian. Ya. Karena ketika saya sekolah Alkitab dulu, diajarkan bahwa dari 5 jawatan, rasul dan nabi sudah tidak ada. Hanya ada 3 jawatan saja sekarang. Yaitu gembala, pengajar, dan penginjil. Kan sekarang berarti sudah ada kemajuan. Sudah mempercayai pelayanan rasul dan nabi. Nah, kembali kita akan lihat bahwa untuk sampai ke dalam hal seperti itu, kita harus dibebaskan, sepenuhnya dibebaskan. Banyak orang Kristen masih terikat kok. Ya. Banyak orang Kristen masih terikat. Pada waktu itu ayat 5 dari pasal yang ketiga. Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya, belas kasihannya. Oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ingat bahwa keselamatan kita adalah karena kita lahir baru dan terus diperbaharui. Banyak orang Kristen itu bahkan jadi Kristen tanpa lahir baru. Ya. Yang kedua, banyak orang Kristen lahir baru tetapi berhenti sampai di sana. Seharusnya kita lahir baru kemudian terus diperbaharui oleh Roh Kudus. Itu yang benar. Sehingga Paulus katakan di dalam kitab Korintus, justru karena itu aku tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah, justru dengan kasih karunia Allah ini aku bekerja lebih keras. Lebih keras daripada yang lain, dikatakan. Bahwa itu yang disebut menerima kasih karunia dan mengerjakan kasih karunia itu. Kita kan kebanyakan diajar oleh pendeta-pendeta zaman sekarang yang beraliran hyper grace, yaitu kita
menerima anugerah, tetapi cukup sampai di sana, tidak bergerak dalam anugerah. Ya. Padahal seharusnya kita akan terus diperbarui, terus diperbarui, terus diperbarui. Bahkan pengalaman-pengalaman rohani kita setiap hari, kalau kita sadar ini pengalaman-pengalaman rohani, itu semua akan terus memperbaharui pola pikir kita. Memperbarui pengenalan kita akan Allah dalam setiap pengalaman. Ya. Dulu kalau saya melayani pelepasan, saya harus tumpang tangan, kadang tidak keluar, saya harus urapi minyak. Dan akhir-akhir ini pelayanan saya ketika mengusir setan, cukup dengan orang itu berhadapan dengan saya, orang itu sudah muntah sendiri. Belum diusir setannya. Ya. Artinya saya mempunyai pengalaman, mempunyai pengertian tentang kebesaran Allah yang lebih lagi dibandingkan dahulu. Ya. Bahwa setiap pengalaman kita dengan Tuhan setiap hari, itu akan membaharui pikiran-pikiran kita terus menerus. Pengenalan kita akan Allah. Ayat 6, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Lahir baru, terus mengalami pembaharuan dan mempunyai kesadaran bahwa kita sudah dibenarkan. Sudah dibenarkan. Sehingga kita tidak ragu dengan pengharapan keselamatan kita. Ya. Sudah dibenarkan. Loh, banyak orang Kristen tidak sadar kok kalau sudah dibenarkan. Dan lebih tidak sadar lagi bahwa mereka itu hidup benar. Untuk hidup benar. Mereka lebih sadar bahwa mereka orang berdosa. Manusia yang terdiri dari darah dan daging. Penuh kelemahan. Jatuh bangun terus dalam dosa. Sehingga doa-doanya pun, dalam tindakan sehari-harinya pun, mereka mengakui aku orang berdosa. Karena itu tidak aneh setiap hari jatuh bangun dalam dosa. Karena kesadaran mereka adalah dirinya orang berdosa. Padahal Alkitab katakan di sini, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan. Bahwa kita harus sadar kita itu sudah dibenarkan. Berarti kita orang benar. Kalau kita sadar diri kita orang benar, maka kita akan beribadah dengan bebas. Kita akan melakukan kebenaran dengan bebas. Untuk melakukan dosa itu sukar. Kenapa? Karena kita orang benar. Kalau Anda orang berdosa, melakukan dosa, gampang. Gampang. Orang miskin, sadar dirinya miskin. Untuk melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan orang kaya, sukar. Tetapi orang kaya, sadar dirinya kaya. Kan ada orang kaya tapi tidak sadar dirinya kaya. Itu repot. Ya. Walaupun sudah kaya tetap aja menunggu ditraktir terus. Kenapa? Karena tidak sadar dirinya kaya. Kurang terus, ya kan? Nunggu gratisan, tidak enak. Bersyukur kan bahwa GPBS kan terus meningkat kan? Dulu kalau retreat kan, aduh berat, ya kan? Berat. Oh iya sudah dicarikan bantuan dana, ya kan? Tapi kan lama-lama tanpa disuruh pun, disediakan pun tidak mau. Nah, itu kan sudah kemajuan luar biasa. Bahwa kesadaran kita akan siapa diri kita, itu penting sekali. Itu akan mempengaruhi pola pikir dan tindakan kita. Ya. Ketika kita sadar bahwa kita dibenarkan dan sekarang kita adalah orang benar, Anda akan bertindak, berkata-kata dengan benar. Ya.
Bisa jatuh? Bisa. Tetapi tidak setiap hari. Apa yang tidak setiap hari kita kerjakan, kalau sebulan sekali misalnya jatuh dalam dosa, Anda bukan orang berdosa. Anda orang benar yang jatuh dalam dosa. Ya. Perhatikan. Kalau seseorang hanya lari sebulan satu kali, tidak bisa disebut pelari. Ya. Tapi kalau orang itu memang dia latihan lari setiap hari, maka dia adalah pelari. Kalau setiap hari kita hidup benar, berkata-kata benar, Anda orang benar. Kalau sewaktu-waktu kita jatuh dalam dosa, jangan berpikir engkau orang berdosa. Karena sekali pikiranmu dipengaruhi dengan pikiran aku orang berdosa, Anda akan terbiasa hidup dalam dosa. Tetapi kalau pikiran kita adalah aku orang benar, maka Anda akan terbiasa hidup benar, berkata-kata dengan benar, dan Anda akan nyaman dengan kebenaran. Ya. Jadi kita harus mengerti ini loh, kuasa pengorbanan dari Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kembali kepada Titus 2, ayat yang ke-12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Jadi kasih karunia itu menyelamatkan. Tetapi kasih karunia juga itu terus bekerja di dalam hidup kita. Kalau Paulus katakan justru dengan kasih karunia itu aku bekerja lebih keras dibandingkan para rasul yang lain. Di sini di dalam suratan Titus ini dikatakan kasih karunia itu menyelamatkan. Dan kasih karunia itu juga mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Kefasikan itu adalah orang yang mengerti firman Tuhan tapi dengan sengaja tidak melakukan apa yang diketahuinya. Itu kan jahat. Justru melakukan kebalikannya. Itu disebut orang fasik. Jadi kasih karunia itu setelah kita diselamatkan dengan kasih karunia ini akan terus bekerja dalam hidup kita, mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan. Oleh karena itu saya tadi katakan, sebenarnya kalau kita menerima kasih karunia kita sudah lahir baru, mudah, tidak perlu diajar untuk berbuat baik, kita akan berbuat baik. Betapa jahatnya hamba-hamba Tuhan yang memutarbalikkan kebenaran. Yang mengatakan yang penting berbuat baik, karunia roh tidak penting. Kuasa tidak penting, yang penting berbuat baik. Wah, ini penyesatan. Itu seakan-akan gereja itu dipreteli dari atribut-atribut kealahannya. Sehingga seharusnya gereja menjadi organisme. Sekarang gereja menjadi organisasi. Ya, itu beda jauh. Ya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Lebih daripada itu, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Ayo jujur pada diri kita sendiri sekarang. Merenung sebentar. Kita sekarang, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kita ini sedang mengejar apa? Hal-hal duniawi atau hal-hal rohani. Dari sini saja kita akan tahu siapa diri kita sebenarnya. Ya. Bahkan banyak pendeta pun sekarang yang dikejar itu hal-hal duniawi. Bangga kalau bisa pakai sepatu yang harganya 15 juta,
bangga kalau bisa pakai Lamborghini. Ya. Ada dulu pendeta yang pakai Lamborghini sampai tempat parkir itu tidak langsung dilayani. Dia pendeta, tetap aja katakan kepada tukang parkir, kamu tidak tahu siapa saya? Tukang parkir masa tahu pendeta? Ya. Apalagi bukan orang Kristen kan? Toh akhirnya masuk penjara juga. Semua orang tahu sekarang siapa dia. Tidak usah pakai Lamborghini-nya, ada di penjara sudah tahu siapa dia. Salah, keinginan-keinginan yang dikejar. Salah. Saya pernah diundang ke gerejanya oleh istrinya. Tetapi setelah khotbah, saya dilayani oleh diaken. Dan Anda tahu pembicaraannya. Maafkan pendeta-pendeta kami, gembala kami Pak. Memang kalau pendeta tidak sekelas Gilbert Lumoindong, pendeta kami tidak mau makan bersama. Sekarang dia makan bareng orang jauh lebih rendah dari saya. Iya kan? Sidang jemaat. Keinginan-keinginan duniawi yang dikejar. Bukan keinginan-keinginan roh. Bagaimana mengenal Allah. Bagaimana berkenan kepada Allah. Bagaimana ikut visi misi dari Allah. Kita punya keinginan, ya sekarang ayo kita selidiki. Keinginan itu adalah keinginan duniawi atau keinginan rohani. Maka kita akan tahu siapa diri kita. Apakah kita orang rohani atau orang duniawi. Kita akan tahu di sana. Saya kembali mau katakan, jangan remehkan. Karena kedepannya tidak mudah. Orang-orang duniawi akan hancur ke depannya. Tetapi orang-orang rohani akan tetap kuat. Ya. Kedepannya tidak mudah. Iya, tidak mudah. Baik dalam keuangan, baik dalam pekerjaan, baik dalam hubungan, baik dalam kesehatan. Tidak mudah ke depannya. Tetapi ingat, manusia rohani bisa mengatasi semuanya. Anda bisa melihat orang-orang rohani ditempatkan di berbagai keadaan. Daniel ditempatkan di Babel. Daniel ditempatkan di gua singa bersama singa-singa yang kelaparan. Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dapur api. Toh tetap mereka bisa eksis. Ya, mereka bisa eksis. Karena mereka manusia rohani. Itu. Bagaimana Elia? Di tengah-tengah 3,5 tahun kekeringan, kelaparan. Toh dia tetap bisa hidup. Dia mengalami penyediaan Tuhan. Di dalam keadaan yang sedemikian rupa. Ketika kita membangun manusia roh kita. Dan kita menjadi manusia rohani. Saya mau tekankan. Itu sama aja dengan perang. Ya. Mau sebanyak apapun kalau Anda hanya tentara di darat. Dengan tentara yang berperang dari atas. Lebih mudah yang atas untuk mengalami kemenangan. Tingkatannya duniawi, jiwani, dan rohani. Oh, Anda 2 tingkat di atas duniawi. Artinya untuk mengatasi masalah-masalah duniawi itu akan mudah ketika engkau menjadi manusia rohani. Bangun diri kita sendiri untuk menjadi manusia rohani. Ingat tadi perkataan yang saya sampaikan dari bukunya Cindy Yakub. Mengapa kita orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan seringkali dibangunkan Tuhan untuk berdoa di waktu malam, kurang waktu tidur. Kita harus berdoa. Kenapa? Dan di dalam buku itu dijelaskan, karena setan pun tidak pernah tidur untuk menyerang kita. Jadi kita harus hati-hati dengan pernyataan di dalam buku ini yang mengatakan
Setan pun tidak pernah tidur untuk menjatuhkan kita, untuk menyerang kita. Ya. Betapa kita harus kuat sedemikian rupa di dalam manusia roh kita untuk mengatasi serangan-serangan dari setan ini. Meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana. Hidup bijaksana berarti kita bisa menyelesaikan masalah. Berarti kita bisa merencanakan kehidupan ke depannya yang benar. Ya, itu bijaksana. Jangan sampai gaji 5 juta kredit Kijang Innova. Itu sudah budak bijaksana itu. Anda dari makan dada ayam, sekarang Anda hanya beli ceker ayam, itu pun hanya dicium, dia makan nasi. Cium lagi cekernya, makan lagi nasi putih itu. Itu tidak bijaksana namanya. Bahwa bahkan saya mau tekankan begini. Kalau kita memang sungguh-sungguh anak Allah, untuk urusan makan, minum, pakai, Anda tidak usah berdoa minta kepada Tuhan. Karena makan, minum, pakai, untuk anak-anak, kalau anak itu ada di rumah, tidak usah minta, itu sudah tersedia. Tetapi untuk urusan handphone, untuk urusan sepeda motor, untuk urusan mobil, anak-anak kalau perlu harus minta kepada orang tua. Ya. Tetapi makan, minum, pakai, tidak usah minta, itu sudah tersedia di rumah. Artinya, ingat, dari sini kita sudah tahu, kita ini anak Allah atau bukan. Kalau kita memang anak Allah, untuk makan, minum, pakai, Yesus katakan, jangan khawatir. Jangan khawatir. Bapak pasti sediakan. Ya. Bersyukur, Allah kita disebut Bapak, bukan Ibu. Ya. Anak saya 3. Sekarang jadi 5, 6 dengan mantu. 7, 8. Kalau saya beli pagi-pagi nasi rames, saya tidak pernah beli 8. Saya beli 9 atau 10. Dan istri saya selalu ngomel. Orangnya 8 kok beli 9, beli 10. Takut ada yang kurang. Coba saya yang beli, pasti beli 8. Nah ibu, bersyukur kan, Allah Bapak kan, bukan Allah Ibu kan. Oh kalau Allah Ibu Anda ngepres terus Anda. Iya. Bisa bayangkan Ibu? Keliling, bisa-bisa dari mall 1 ke mall kedua untuk dibandingkan. Akhirnya kembali ke mall yang satu. Hanya gara-gara 5.000. Ya. Jadi bersyukurlah Allah kita disebut Allah Bapa. Ya. Bukan Allah Ibu. Ya. Anda akan selalu cukup dan bahkan lebih. Ya. Hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ingat, ini bukan soal surga. Surga tidak usah diurus, kita pasti masuk surga. Tetapi selama kita hidup di muka bumi ini, dikatakan meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, hidup bijaksana, adil dan beribadah. Terjemahan lain mengatakan adil dan beribadah ini benar dan ilahi. Ya. Hidup benar dan ilahi. Itu sama aja dengan ini. Dulu Om Ishak Leo, almarhum, pendiri dari GPPS, orang di luar Kristen, kalau menyebut Om Ishak Leo, dikatakan, oh orang suci itu. Lihat di sini bahwa ketika kita hidup benar, dikatakan ibadah yang sungguh-sungguh, orang pada akhirnya akan menyadari keilahian kita. Kita akan disebut orang suci juga. Orang benar, orang suci.
Minggu lalu seseorang berkata begini, saya sendiri mengantarkan ketika Om Ishak Liu meninggal dan dikuburkan. Iring-iringannya itu kuburan sampai penuh. Saya juga mengantarkan seorang pendeta yang terkenal, tidak kalah terkenalnya dengan Om Ishak Liu. Tetapi hanya 3 B saja dikatakan. Sidang jemaat, sukar untuk menemukan orang yang hidup seperti Om Ishak Liu. Sampai akhirnya bisa dikatakan sempurna hidup dalam kebenaran. Kita mempunyai banyak hamba-hamba Tuhan yang setelah menjadi besar, jatuh dalam perzinahan, hidup dalam keserakahan, hidup dalam kemewahan. Sehingga pandangan orang dari baik, kurang baik, kemudian menjadi sinis, kemudian mencemooh. Tetapi Om Ishak Liu, sampai dikubur pun orang menghargai ini orang suci. Dan kasih karunia mempunyai tujuan dalam hidup kita untuk menjadikan kita seperti itu. Benar dan ilahi. Wow. Benar dan ilahi. Anda bisa bayangkan Anda berhadapan dengan orang yang Anda pandang hidup benar dan ilahi. Orang itu pasti hormat, orang itu pasti tunduk. Saya ingin sampai seperti level Om Ishak Liu yang sampai seperti ini. Kalau perjamuan kudus, ada perjamuan kudus itu tempatnya yang kosong. Dulu kan masih diisian sendiri kan. Ada yang kan kalau kelewatan kan biasa kan orang 5 lantai dulu. Penuh semua. Itu kalau kosong, Om Ishak Liu bisa lempar itu dengan marah. Itu kalau saya yang lakukan karena tidak seilahi Om Ishak Liu, pasti jemaat GPPS pindah sudah ke gereja yang lain. Ya. Tetapi lihat keilahian dari Om Ishak Liu ini, membuat orang yang menerima marahnya saja yang seperti itu dilempar dengan gelas perjamuan kudus itu saja, tetap betah kok tinggal di dekat Om Ishak Liu. Bahwa ketika kau bertemu dengan orang yang ilahi dan kau sendiri menjadi orang ilahi, ada wibawa Allah yang akan membuat orang tetap betah tinggal di dekat kita. Bagaimana dengan Elisa? Sudah diusir sama Elia. Jangan ikut aku terus. Sudahlah kamu tinggal di sini. Elisa tidak mau. Kenapa? Elisa tahu Elia itu seperti apa. Itu yang membuat Elisa terus dekat dengan Elia. Walaupun sama Elia sudah. Jangan ikut. Sementara di sini enggak. Elisa tidak mau. Bahwa ketika kita membangun kerohanian kita seperti itu. Saya mau katakan bahkan engkau mempunyai pembantu pun. Pembantumu tidak akan pindah-pindah lagi. Pembantumu akan ikut engkau terus. Melihat kehidupanmu yang ilahi. Ya. Bangun diri kita sedemikian rupa. Ayat 13 sama dengan ayat dari pasal 3 ayat yang ke-7. Oleh karena itu saya akan lompat ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Yesus menyerahkan dirinya bagi kita. Untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Lihat di sini bahwa pengorbanan Yesus yang kita percaya, kita terima sehingga kita lahir baru. Itu akan membuat kita dibebaskan dari segala kejahatan. Dan tentunya kita menjadi orang benar. Ya. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, bahwa kita itu diselamatkan dikatakan
itu dikuduskan bagi Tuhan. Dikuduskan itu dikhususkan. Jadi kalau kita memang sudah diselamatkan, kita tidak boleh tetap dengan keinginan-keinginan duniawi kita. Kenapa? Kita ini sudah dikhususkan untuk Tuhan. Menjadi kepunyaan Tuhan. Ngerti artinya budak? Dulu kan kita budak dosa, sekarang kita budak kebenaran. Artinya bahwa budak tidak boleh punya agendanya sendiri. Dia bekerja berdasarkan agenda dari tuannya. Nah, kita pun seperti itu. Kita ini adalah budak kebenaran. Dikhususkan menjadi umat kepunyaan dari Tuhan Yesus. Sehingga kita semua harus tahu keinginan dari Tuhan Yesus itu apa. Dan kita harus berusaha melakukannya untuk menyenangkan hati dari Tuhan kita. Bukan keinginan kita sendiri, tapi keinginan Tuhan Yesus. Sampai di sini, mari kita renungkan sendiri. Kita sedang melakukan agendanya siapa? Kalau kita sedang melakukan agenda kita sendiri, berarti kita belum menjadi umat yang dikhususkan untuk Yesus. Ya. Suatu umat kepunyaannya sendiri. Kita ini kepunyaan. Kata kepunyaan berarti ada dalam kuasa dari orang tersebut. Iya kan? Kalau Anda punya mobil, mobil itu punya Anda. Mau Anda rawat, mau Anda hancurkan, orang tidak boleh ikut campur. Ya. Apa katanya yang punya? Nah, bagaimana dengan kita? Masihkah kita sering tawar-tawaran dengan Tuhan? Berarti kita belum kepunyaan Tuhan. Ya. Dengan tawar-tawaran aja berarti belum menjadi kepunyaan. Ya. Nah, kita harus masuk ke dalam kebenaran firman ini sampai dalam level kita itu menjadi kepunyaan dari Tuhan Yesus. Kepunyaan Tuhan Yesus yang rajin berbuat baik. Nah, kan? Bahwa tidak salah dengan berbuat baik, tetapi saya mau katakan, kalau Anda lahir baru, Anda menjadi kepunyaan Yesus, Anda pasti mudah untuk rajin berbuat baik. Saya keluar aja kadang untuk masukkan mobil hanya mindah di depan ke tetangga ini untuk nitip kalau siap. Saya selalu bawa dompet kok. Kenapa? Kadang ketemu sama tukang becak yang dulu teman main layangan. Tuh, dulu kan suka main layangan. Jadi teman-teman saya ada yang banyak yang jadi tukang becak, ada yang jadi tukang parkir. Bersyukur, jangan sampai dibalik. Ya kan? Saya selalu bawa dompet. Dan dompet saya selalu ada 50-an, 20-an, 10 ribuan. Itu tinggal Tuhan gerakkan yang mana. Bukan soal besarnya, tetapi soal ketika Tuhan pimpin untuk memberi, jangan sampai kita menunda. Ya. Kata menunda ini, ketika beberapa kali Anda lakukan menunda, Anda tidak akan pernah mendengar suara Tuhan lagi. Hatimu akan keras. Bahwa untuk melakukan perbuatan baik mudah kalau Anda lahir baru, kalau kita lahir baru. Saya duduk di depan dengan cucu saya. Kemudian ada anak-anak kecil. Ada sekitar 9 anak kecil. Oh lucu ya, cantik ya, oh lucu ya. Kemudian ada orang jual telur gulung. Satu beli, yang lainnya lihat. Mintalah saya, mana cukup, ini uang saya hanya 3.000.
Saya tanya, mau beli? Mau om, tapi tidak punya uang. Beli semua, pesan saya bilang. Dan sekarang yang tukang jualnya yang bingung. Langsung 9 kan. Saya dulu pak. Tunggu sabar. Saya dulu pak. Tetap aja lihat meriahnya itu kan menyenangkan kan. Ya iya. Saya katakan padahal hanya satu itu 3.000-an loh. Dan hanya 27, 28 saya kasih uang sisanya 50.000. Sisanya coba kamu cari minum. Wow, om saya yang berangkat om. Berangkat mereka. Bisa cukup juga untuk 10 orang beli air minum. Padahal itu teh gelas. Tetapi yang saya mau tekankan adalah ketika engkau rajin berbuat baik, engkau akan terus bersuka cita melihat respon dari orang-orang yang menerima kebaikanmu. Dan hati yang gembira, saya mau tekankan, adalah obat yang manjur. Sidang jemaah, saya bukan orang yang super kaya. Tetapi saya siap untuk sewaktu-waktu Tuhan suruh melakukan perbuatan baik, saya lakukan. Saya ikut fitness, iurannya 85.000, saya bayar, saya dengan istri saya. Saya bayar 200. Om, kembaliannya om. Sudah tidak usah buat kamu. Langsung mereka senyum kok. Om, makasih om ya. Orang-orang yang lihat saya, enak ya, saya dibayari lah juga. Alah kamu sudah punya kerja. Saya bilang. Tetapi bukankah hal-hal yang kecil seperti ini, satu, kita rajin berbuat baik, itu akan menambah perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Kedua, kita bisa melihat orang bersuka cita. Ketiga, kita menjadi kesaksian yang baik. Ini loh kehidupan orang Kristen. Tidak perlu nunggu sampai milioner. Tidak perlu. Bukankah 50.000 Anda berikan untuk tukang becak? Itu sudah merupakan berkat yang luar biasa bagi tukang becak. Itu kalau 50.000 kan harus ngengkol sampai berentak kan? Sidang jemaah, rajin berbuat baik. Saya percaya Anda punya tempat sendiri, Anda punya kenalan sendiri, Anda akan dipimpin oleh Tuhan secara khusus untuk melakukan hal-hal yang khusus. Tidak perlu sama dengan saya, tetapi saya percaya Anda ditentukan untuk menjadi berkat. Anda akan bersuka cita puas dengan hasil perbuatanmu. Ya. Ayat 15. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Bahwa kita bisa mempunyai wibawa ketika kita melakukan apa yang kita katakan. Kita punya wibawa tergantung dengan gaya hidup kita sehari-hari. Ya. Apakah kita akan dihormati, apakah kita akan direndahkan, dicemooh, itu tergantung dari gaya hidup kita sehari-hari. Ya. Bukan karena kita punya pekerjaan ini, bukan karena kita kaya dan sebagainya. Tetapi dari gaya hidup sehari-hari, engkau akan menentukan tingkat wibawa yang kau miliki. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Wow, tugas kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tugas Tuhan meninggikan kita di hadapan orang-orang di sekeliling kita. Jadi ingat di sini. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Tidak masalah dihina, iya. Tetapi kalau kita dianggap rendah, karena memang kita rendah di pandangan orang tersebut, berarti kita sedang mempermalukan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak menggunakan kasih karunia Tuhan dengan benar. Jadi lihat kasih karunia menyelamatkan. Tetapi lebih daripada itu,
kita harus terus berjalan dalam kasih karunia ini. Sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Haleluya.